Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel, masih dari Hotel Maxwan ya, Jalan Taman Makam Pahlawan. Aduh, seger banget ya pemirsa di sini. Segar sekali. Masya Allah. Nah, tadi nih sudah ada nih separuh cerita hidup yang ternyata alhamdulillah hijrahnya itu dimulai dari circle atau lingkaran pertemanan. Ya. Kita tarik ke belakang lagi. Betul. Boleh tahu nggak sekolah di mana aja nih waktu itu di Lampung? Mulai mungkin dari TK sampai sarjana, ini sekolahnya di mana aja nih Kak Intan? Oh, boleh. Boleh disebutin Kak? TK-nya saya di TK Dharma Wanita di Lampung, SD-nya SD Negeri 6 Adiluwih Pringsewu Lampung, SMP-nya SMP Negeri 1 Pringsewu Lampung juga. Itu Adiluwih. kotanya, Kota Madia? Kecamatan. Kecamatan? Iya, jadi di desanya lagi nih tinggalnya. Okay. Terus SMA, nah SMA-nya ini di Kota Madianya, Kabupaten Pringsewu dari kota. Jadi SMA Negeri 2 Pringsewu, Bandar Lampung. Kuliah yang tadi saya sudah sempat cerita, sempat ke Depok tapi nggak lulus. Pindahnya di Makassar, alhamdulillah lulus di Stiki Makassar. Oke. Kalau untuk pengalaman organisasi atau komunitas dari tingkat sekolah sampai hari ini itu apa aja nih Kak Intan? Boleh disebutin nggak? Boleh lihat kamera Kak Intan? Ya, kalau dari sekolah itu, dari SD saya tuh aktif, mungkin karena daya ingat saya itu kata guru-guru saya ini tinggi ya, jadi dari SD itu saya sering membawakan undang-undang dasar. Setiap upacara nih, sekolah A, sekolah B, kalau ada pembacaan undang-undang dasar saya yang disuruh, karena saya di situ membaca tanpa teks. Wih, luar biasa dong ya? Ya, itu saya terkenal di situ. Luar biasa banget. Masuklah di SMP, saya jadi anggota OSIS, kebetulan di situ bagian pendidikan. Saya masuk di bagian pendidikan. SMA saya lupa, karena kalau SMA itu kayaknya saya di masa-masa ini kan ya. Gaul ya? Banyak gaul, jadi kayaknya udah ini SMA nggak bikin pendidikan ya, yang penting gue gaul deh gitu gaul kan. Banget, eksis ya. Kalau SMA itu saya lebih ke pencak silat. Wih, wow. Ya, kebetulan saya juga salah satu guru pencak silat. Saya juga mantan atlet walaupun tidak lama pencak silat juga. Itu di SMA saya fokus di situ. Sama di Singar. Oh, wow. Jadi kenapa saya harus pencak silat dan saya harus Singar, karena kan orang ngelihat kita sebagai penyanyi biasa dalam artian negatif ya. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa aman dimanapun. Kita diganggu orang, ya itulah kita ada pencak silat yang orang jarang tahu. Ternyata ini dia seorang guru pencak silat. Jadi kalau macam-macam harus ajar saja. Tepuk tangan dulu deh. Nah, tadi ada yang menarik nih, seorang singer itu saat sekolah atau gimana tuh? Saya itu bakat. Jadi papa saya memang dulu waktu mama hamil beliau aktif dalam bidang musik. Nah, mungkin itu nurun dari papa. Jadi saya kayak Umi Elvi ya, musik asyik ya. Jadi saya itu di panggung mulai dari kelas 6 SD. Wow. Masih ingat banget waktu kelas 6 SD itu dari panggung ke panggung? Dari panggung ke panggung, tapi harus didampingin sama papa. Luar biasa sekali. Karena kalau nggak didampingin kan nggak bisa kalau anak-anak. Saya masih ingat sekali pertama kali saya manggung itu, lagu yang saya bawakan Gula-Gula. Lagunya Umi Elvi Sukaisi. Boleh dicontohin gak kayak gimana sih? Apa? Gula-gulanya itu. Malu saya. Oke, ntar aja. Yeah. Nah, ini dari SD ternyata ya sampai SMA ya? SD, SMA, sampai kuliah. Sebenarnya makanya belajar pencak silat? Pencak silat itu untuk memang benteng diri. Karena kan saya anak satu-satunya, Kak, dan saya perempuan juga. Jadi salah satu orang tua saya mendidik saya itu dengan memasukkan saya di pencak silat ini. Begitu. Karena yang menolong diri kita sebagai wanita, kan wanita itu rentan sekali sama gangguan, godaan, apalagi ada seperti kayak kejahatan yang kita tidak tahu ya di belakang manapun. Kita wajib banget seorang wanita itu bisa punya benteng sendiri. Nah, salah satunya itu dengan pencak silat. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini menarik ya, ada yang unik ternyata. Ada sisi unik. Dan kita akan kembali ya, kita akan tahan dulu usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel, Bukan Perempuan Biasa.
Kita kembali di Bukan Perempuan Biasa di segmen keempat. Masih bersama saya Rediasti Sahril dan Kak Intan. Ya. Nah ini menarik banget ya. Tadi ternyata beliau ini Masya Allah sebelum berhijrah pernah juga jadi seorang seniman ya. Tepatnya jadi seorang penyanyi. Nah boleh tahu nggak apa sih perbedaannya saat tinggal atau hidup di kampung halaman, kemudian merantau ke Jakarta atau Depok, kemudian di Makassar, itu apa sih yang dirasakan awal-awalnya dan sekarang ini seperti apa sih perasaannya? Saya tuh sebenarnya dari kecil memang sudah sering sendiri sih, sudah sering sendiri Kak. Karena papa saya yang tadi saya bilang, beliau juga kan sekarang alhamdulillah beliau politisi, sudah 3 periode. Mama punya usaha di bidang ketenaga kerjaan. Jadi di situ saya memang dari kecil itu sudah diajari untuk mandiri. Jadi ketika saya berpindah ke manapun itu tidak terlalu membuat saya berbeda gitu. Tunggu dulu, anak tunggal kan? Ya, betul. Aduh, itu kasihan banget orang tua di rumah itu gimana tuh? Kita bertiga itu kompak, kita sudah menguatkan diri kita masing-masing gitu. Karena saya tipikal anak yang nggak bisa diem, nggak bisa diatur. Kamu harus gini, nggak. Saya bilang, saya ini gini loh. Walaupun ya Bang, ada kita ini kalanya orang tua kita mungkin kemungkinan orang tua kita tuh orang yang terpandang atau bagaimana, tapi saya tidak mau itu. Saya tidak mau mengikut sama orang tua saya gitu. Karena saya yakin diri saya ini juga bisa. Istilahnya tidak menggunakan privilege ya. Yes, tidak menggunakan saya hak tidak suka istimewa seperti ya. itu, betul. Mandiri ya. Saya lebih suka mandiri. Sebenarnya begini, waktu saya jadi singer itu kan papa saya masih duduk di politisi tersebut toh. Kalau misalkan seorang orang tua mau memberikan nafkah, privilege-nya, nafkah atau apa, buat saya itu sangat mudah sekali. Tapi saya tidak mau itu. Saya justru lebih memilih pindah dari kafe ke kafe, mencari uang dengan cara saya sendiri begitu. Walaupun saat itu nggak gampang banget ya, stereotip dari masyarakat seorang anak perempuan menjadi penyanyi. Nah lo kok jadi penyanyi sih, orang tuanya kan mampu ya kan. Ini sudah banyak sekali penilaian masyarakat seperti itu, sudah banyak. Tapi kembali lagi ke diri saya begini loh. Saya mampu kok, saya bisa kok gitu kan. Saya ini walaupun notabene-nya anak perempuan, cuma anak satu-satunya, saya bukan anak manja gitu loh. Saya bisa dimanapun, saya bisa hidup dimanapun, saya bisa makan seperti itu. Nah bedanya sekarang tinggal di Makassar, Depok sama Lampung, bedanya mungkin beda tentu, cuaca atau beda apa sih? Beda banget Bang. Apanya sih yang beda? Dari segi ininya juga sih, kan kalau kita di Lampung itu, di Depok lebih ke Jawa ya, tipikal Jawa kan. Gimana ya, kita tuh kalau di Lampung itu di Jawa walaupun sama tetangga ya kita akur, maksudnya saling menyapa. Tapi kalau di Makassar ini kalau saya lihat tipikalnya lebih ke cuek ya, lebih ke cuek gitu loh maksudnya. Oh saya masuk awalnya tuh gini, saya masuk tapi saya masih membawa budaya saya yang di Lampung, tetapi saya ada teman di Makassar bilang gini, Intan, nggak sama di sini sama di sana. Oh mungkin Kak Intan ini tinggal di komplek kali ya, karena kalau misalnya itu di pinggir-pinggir kota itu keren banget loh, kita bertetanggaan banget. Mungkin karena gitu. Tinggal di komplek ya. Saya kan terlalu ramah gitu kan, jadi biasa saya tiba-tiba coba tinggal di kampung, oh udah hari-hari dibawain makanan ke rumah Kak Intan, ayo sini. Betul. Makanya saya gini, saya kan terlalu ramah orangnya, terlalu peduli sama orang. Jadi pas pertama saya ke Makassar, saya kayak orang terlalu ramah gitu. Intan ini bukan di sana, bukan di Jakarta, ini di Makassar. Udah nggak usah kayak gitu. Oh iya. Iya loh pemirsa, Kak Intan ini peduli banget sampai dibawain bubur. Ada 6 cup lagi. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah. Nah kayak gitu ya. Nah berbicara mengenai keluarga nih, gimana sih dukungan keluarga, baik itu yang di Lampung atau mungkin suami dan anak ya, tentang apa yang dilakukan hari ini oleh Kak Intan, misalnya kuliah sebagai womanpreneur, itu gimana sih tanggapan mereka? Justru mereka bersyukur banget ya, apalagi orang tua saya kan yang tahu dulu saya seperti apa sebelum hijrah, itu mereka tahu sekali Bang saya seperti apa. Orang tua tahu saya hijrah, orang tua tahu aktivitas saya sekarang, itu sangat bangga. Karena memang saya untuk teman-teman juga di rumah, kita harus belajar jadi diri kita itu apa ya, kita jangan insecure sama diri kita. Dikip dulu ya.
Kita Di-stop akan kembali dulu, usaha Kak. jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, stay tune on Net TV Sulsel. Ya. We are back di segmen kelima. Aduh, sayang sekali pemirsa ya, segmen kelima. Ya, aduh, Tapi masih nggak banyak apa-apa, banget. masih. Pokoknya kita maksimalkan aja ngobrolnya ya. Nah, Kak Intan tadi sampai di mana sih? Udah saya lupa nih. Kita jadi wanita itu Ah. harus bagaimana nih untuk teman-teman juga di rumah. Iya, betul gitu sekali. kan. Bangga ya keluarganya Kak Intan, bangga ya Bangga, sama betul. Kak Intan ya. Istilahnya mandiri Ya. ya, semua apa ya, urusan-urusan ini dapat semua ya, dapat Betul. semua urusan rumah tangga, sekolah ya, Betul. usaha, urusan pribadi dan sebagainya ya. Betul. Nah, berbicara masalah quality time ya. Gimana sih cara bagi waktunya Kak Intan sebagai seorang perempuan yang merangkap sebagai multi profesi, multi bidang, multi peran, itu gimana cara bagi waktunya? Kalau sekarang sih saya lebih banyak di rumah karena memang untuk usaha saya tuh di rumah. Usaha saya bisnis di rumah. Jadi memang quality time-nya memang saya lebih ke rumah sih. Kalau untuk sekarang lebih mudah dibanding yang dulu. Berarti usahanya di rumah, cuman jalannya online ya? Jalannya online. Oh, Masya Online Allah. seperti itu. Di bidang kesehatan, kesehatan, herbal kesehatan, Oh, betul. seperti itu. Nah, kalau di sekolah kan aktif juga nih sebagai apa sih, bendahara ya? Kalau di sekolah kebetulan baru-baru kemarin saya jadi wakil ketua komite. Wakil ketua komite di salah satu sekolah swasta di Makassar. Boleh disapa nggak teman-temannya? Teman-teman semua Disebutin aja sekolahnya nggak apa-apa. khususnya untuk sekolah di Nurul Fikri, sekolah Islam Nurul Fikri di Jalan Meranti. Kebetulan saya di situ kan awalnya korlas di kelas 1C sama 2B, tapi karena saya terpilih menjadi wakil ketua komite, akhirnya saya tunjuk teman saya yang di 1C untuk jadi korlasnya. Nah, ini semua bunda-bunda hebat itu. Di 1C dan 2B bunda-bunda hebat semua. Iya, oke. Nah, kalau mimpi-mimpi, Ya. harapan-harapan ke depannya, mimpi-mimpi untuk keluarga diri sendiri itu apa aja sih? Mimpi-mimpinya, target-target hidup gitu. Kalau mimpi-mimpi saya, target-target hidup saya itu masih sama sih Bang. Ini yang salah satu membuat orang tua saya bangga. Karena kalau mau dibilang saya seperti ini, backgroundnya mereka itu bisa. Tapi yang membuat orang tua saya bangga, terlebih mama saya itu berdiri sampai di sini, saya bisa menyekolahkan anak-anak, saya bisa bisnis semua itu tanpa ada bantuan sedikit pun dari orang tua saya. Dan ini yang harus terus saya kejar, bahwa saya tidak mau menyusahkan orang tua saya. Bahkan kalau bisa, kami ini sebagai anak, kami sebagai orang tua buat anak-anak kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk mereka. Masya Allah. Begitu. Masya Allah. Kalau untuk diri sendiri, Ya, kalau untuk diri sendiri, saya maunya itu lebih istiqomah. Dan saya maunya itu terus berbuat baik. Karena itu prinsip hidup saya itu terus berbuat baik Bang. Terus kita positif thinking. Karena kapan kita terus berpikir positif, itu akan baik sekali buat diri saya. Buat diri sendiri itu akan baik. Kalau kita selalu berpikir negatif, itu juga buat diri kita juga buruk gitu. Dan untuk diri saya sendiri ini, saya masih merubah diri saya untuk lebih sabar, untuk lebih istiqomah, untuk lebih, pokoknya tujuan saya hanya berbuat baik kepada siapapun. Tanpa memilih, tanpa memilah. Itu betul yang sekali. saya kerjakan. Nah, untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini yang sangat cerah dan sejuk, Masya Allah. ini kesimpulannya apa? Boleh dijelaskan ke pemirsa perjalanan hidupnya, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, kita ini wanita, sesuai dengan temanya, bukan perempuan biasa ya. Kita itu wanita harus punya prinsip bahwa kita itu bisa loh, walaupun gerak lingkar kehidupan kita itu terbatas sebagai wanita, tapi kita bisa menggapai apa yang kita inginkan dari semua itu. Kita bisa. Misalkan kita mau berbuat A, B, C, kita bisa kalau kita ada kemauan. Kita harus bisa menanamkan sikap percaya diri pada diri kita. Karena wanita itu istimewa. Wanita itu